Ada orang tanya ke saya bilang, apakah merokok itu dosa? Ya, tergantung bagaimana kita memahami dari sudut pandang Alkitab. Di dalam Alkitab ada namanya hidup baru. Secara eksplisit tidak ada tertulis dalam Alkitab bahwa dilarang merokok. Ciri-ciri orang yang hidup baru berupaya untuk meninggalkan kesenangan dunia, termasuk rokok. Karena rokok berefek kurang baik. Baik tubuh kita itu berpotensi untuk mendatangkan penyakit. Asapnya juga mengganggu orang lain. Tetapi menurut saya tidak ada kaitannya keselamatan. Kalau kita hanya fokus bahwa orang yang merokok tidak diselamatkan, bagaimana dengan orang yang tidak merokok, orang yang tidak sundal, orang yang tidak mabuk-mabuk, tetapi kata-katanya menyakiti hati orang lain? Justru dosa yang lebih besar itu ketika kita mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati orang lain dan kita tidak minta maaf kepada dia. Karena ketika kata-kata menusuk hati kita, sakit seumur hidup kita. Sedangkan asap rokok cukup pada saat kita dikena asap, kita merasa terganggu. Tetapi tidak sesakit kata-kata yang dilontarkan orang yang tidak merokok, orang yang tidak mabuk-mabukan. Bukan berarti bahwa saya pribadi kompromi dengan orang yang merokok dan mabuk-mabukan. Perlu kita bijak untuk bisa memisahkan, tidak menghakimi. Karena ada istilah berkata begini, piring yang kotor tidak dibuang, tetapi dibersihkan, lalu disimpan dan akan digunakan kembali. Demikian manusia. Kita tidak berhak untuk menghakimi manusia, apakah masuk surga atau tidak. Kalau dia sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan berusaha untuk tidak berkeinginan melakukan dosa, orang itu sudah diselamatkan. Walaupun dia masih merokok, mungkin belum waktunya dia tinggalkan. Soal diselamatkan atau tidak ada kaitannya menurut saya. Biarlah Tuhan sendiri yang menyelidiki. Karena ada begitu banyak dosa, bukan hanya merokok, bukan hanya berzina, bukan hanya mabuk-mabukan, bukan hanya selingkuh, tetapi dosa ketika Anda sombong, Anda setia ke gereja, tetapi hanya karena kewajiban, bukan karena cinta Tuhan. Anda setia pelayanan, tetapi itu karena tugas, bukan karena cinta kasih kepada Tuhan. Banyak orang beretika, sopan, tetapi tidak mengasihi orang-orang lain, tidak mengasihi orang miskin, tidak mengasihi janda dan yatim piatu. Intinya begini, kembali kepada pribadi kita masing-masing, berdasarkan dengan standar Alkitab. Jangan menyimpang dari Alkitab, dan kita berupaya untuk meninggalkan dosa itu satu demi satu sampai menuju kesempurnaan. Ketika Tuhan Yesus datang menjemput saya dan saudara, Tuhan melihat hati kita, motivasi kita, maksud dan tujuan kita. Tuhan tahu semuanya. Tetap lakukan tugas tanggung jawab kita untuk memuliakan Tuhan. Shalom.